Jadi Mbak April ini adalah seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran yang kebetulan sedang menjalani program koas di salah satu kota di provinsi yang saat ini saya tinggali. Waktu itu, Mbak April mendapat tugas di kota yang cukup jauh dari tempat kelahirannya. Berbekal informasi dari kanting Mbak April, beliau mendapat kos sementara yang berlokasi tidak jauh dari rumah sakit tempat beliau bertugas. Sebuah bangunan 3 lantai yang memang diperuntukkan bagi tenaga koas dari luar-luar kota, juga ditinggali beberapa staf rumah sakit. Waktu itu, tidak ada yang aneh dari bangunan itu. Semua tampak normal. Bahkan ketika Mbak April memeriksa ruangan-ruangan tempat beliau nanti akan menghabiskan waktu, tidak ada yang janggal sama sekali. Mengingat sebenarnya Mbak April ini memiliki sensitivitas yang lumayan. Hari itu, Mbak April akhirnya sepakat untuk menyewa satu ruangan di lantai 2 yang memang diperuntukkan bagi mahasiswi ataupun staf perempuan. Sementara di lantai 3 adalah tempat mahasiswa serta staf laki-laki rumah sakit. Sekali lagi, tidak ada yang aneh dari bangunan ini. Minggu pertama semua masih biasa saja. Mbak April sama sekali tidak menemukan kendala berarti selama dia tinggal di tempat yang baru ini. Sampai suatu ketika, tugas koas yang seharusnya sudah selesai pukul 4 sore, dikarenakan suatu hal membuat April akhirnya pulang terlambat. Jam tangan menunjukkan pukul 6 lewat. Sementara di luar, langit sudah menjadi gelap. April bergegas kembali. Ia buru-buru berjalan menyusuri lorong rumah sakit. Rumah sakit tempat April bertugas adalah salah satu rumah sakit dengan bangunan tua peninggalan Belanda. Dibandingkan rumah sakit lain yang rata-rata memiliki bangunan modern menjulang ke atas, rumah sakit ini lebih ke arah luas dengan bangunan memanjang yang memiliki lahan yang sangat luas dengan taman serta pohon-pohon besar tinggi yang masih terjaga. April buru-buru berjalan lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa, firasatnya tidak enak sejak tadi. Ditambah lagi, ia masih harus melewati bangsal tempat di mana terdapat kamar-kamar kosong bekas pasien kejiwaan yang sekarang sudah dipindah ke bagian utara. Terdengar suara hentakan kaki yang menggema ketika April berjalan menyusuri lorong bangsal. Jendela-jendela besar serta pintu bergaya lama menjadi satu-satunya pemandangan yang April lihat. Tinggal sedikit lagi, April akan sampai di taman belakang. Di sana hanya ada rimbun tumbuhan dengan pohon-pohon tua yang besar, tinggi. Tidak ada yang perlu April khawatirkan, karena jarak jalan setapak dengan kos yang ada di seberang jalan utama hanya berkisar 10 menit. April berusaha tenang dan mencoba tidak berpikir aneh, meski sebenarnya bulu kuduk pada lehernya berdiri. Beberapa kali ketika ia sedang menyusuri setapak demi setapak, ketika melewati pintu-pintu bangsal, April seperti merasa kalau di belakangnya seperti ada yang sedang membuntuti dirinya. Hanya saja, April tak mau dan tak ingin menengok meski barang sebentar saja, karena ia bisa merasa bila suhu dingin yang menggerayangi dirinya dimiliki oleh mereka yang tidak pernah hidup. April lantas mempercepat langkahnya. Di bawah pohon-pohon tua yang rindang, April semakin merasa di sudut-sudut semak makin ramai yang sedang mengawasinya. Ia ingin segera sampai ke kamar kos. Maka, dengan setengah berlari, akhirnya April bisa bernafas lega ketika dirinya berhasil sampai di samping trotoar jalan beraspal di gerbang belakang pintu rumah sakit yang memang jarang ditunggui oleh satpam. April sejenak mengatur nafas sebelum bersiap melintas di jalan yang sepi. Tinggal beberapa langkah dari April sampai di seberang jalan. Dari kejauhan terlihat cahaya mendekat dengan kecepatan tinggi. Untungnya, April sudah hampir selesai melintasi jalan utama. Ia sudah bisa melihat beberapa rumah penduduk dengan satu bangunan tinggi kos miliknya. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara rem motor yang berdecit sangat keras. Diikuti gerakan menoleh April yang tertuju pada pengendara motor yang sempat menghentikan laju kendaraannya. Tak lama, pengendara itu kemudian melanjutkan perjalanan, sementara April tertuju pada jasad kucing yang tergilas tak jauh dari tempat dirinya berdiri. Perempuan itu terdiam sejenak memandang binatang malang itu sebelum hati kecilnya menuntun dirinya berjalan mendekat untuk memeriksa kondisi dari binatang tersebut. Tak ada yang bisa menggambarkan kondisi binatang malang itu selain isi perutnya yang terburai dengan darah kental yang menyelimuti kulit bulunya. April cukup lama terdiam
bingung menanggapi tragedi ini. Sebelum akhirnya ia tergerak untuk melepas jas kedokterannya yang ia pakai. Baru saja April berniat mengangkat jasad binatang malang itu menggunakan jas dokter miliknya. Tiba-tiba saja di sudut mata April teralihkan pada sosok seseorang yang sedang mendekat dari arah pintu belakang rumah sakit. April menatapnya sejenak sebelum bayangan itu menunjuk pada seorang laki-laki parubaya dengan seragam satpam rumah sakit. Beliau mendekat dengan langkah kaki yang tenang, lantas berbicara dengan aksen Jawa yang ramah. "Sudah, Bu Dokter, biar saya saja yang mengurusi ini. Anda pulang saja." April sebenarnya merasa janggal dengan lelaki parubaya ini. Bukan bermaksud mencurigai, namun aroma wangi melati tercium menyengat dari tubuhnya yang membuat April tak tahan menutup hidungnya. April tidak menjawab. Ia mengangguk sewajarnya, sementara lelaki itu membungkus jasad hancur itu menggunakan pakaiannya. April sedikit canggung sewaktu akan pergi, namun hasratnya untuk lari tak terbendung lagi. Tapi sebelum April melangkahkan kaki, satpam itu berbicara kepadanya. "Gak usah takut, saya hanya kebetulan lewat sini. Tapi Bu Dokter, di kamarmu jangan dihiraukan kalau ada yang mencoba menunjukkan wujud." April pergi. Ia meninggalkan laki parubaya itu yang berdiri masih menatapnya. Pada lantai pertama bangunan kos, setelah melewati pagar, adalah tempat parkir penghuni kos. April lalu menapaki anak tangga. Dalam kepalanya, ia tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata si lelaki. Entah kenapa, kata-kata lelaki itu seperti memberi gestur memperingatkan. Namun, April tidak pernah tahu maksud di balik kata-katanya. Ia berjalan melewati 2 kamar penghuni kos yang sudah gelap gulita. Kamar April sendiri ada di ujung kedua, di samping kating koas. Ia harus melewati dapur umum dengan meja di tengah yang biasa dipakai penghuni kos untuk makan. Sewaktu menyusuri lorong di antara kamar-kamar kos, April tiba-tiba mendengar suara ketukan yang keras. Ketukan itu terdiri dari 3 suara yang berkesinambungan tanpa jeda. Suaranya menyerupai benda keras yang dipukul-pukul dengan begitu intens. Jeda berhenti tepat setelah 3 ketukan yang secara berurutan. Tak lama kemudian, dari jauh April melihat bayangan seorang wanita sedang duduk membelakangi dirinya di kursi meja makan. Lantas April mendekat. Ia melihat seorang wanita mengenakan pakaian berwarna biru sedang menunduk, rambutnya panjang sepunggung. Di hadapan si wanita yang tidak April kenal tersebut, terdapat cobek kecil yang kosong. Namun terus-menerus dipukul oleh si wanita menggunakan ulekan. Hal itu tentu saja janggal. Untuk apa? Selepas maghrib seperti ini, ada yang melakukan hal ini. April berniat mengacukannya. Ia tak mau dan tidak peduli dengan urusan orang lain. Namun, baru beberapa langkah, April melewati si wanita itu. Tiba-tiba, ia memanggil dirinya. "Mbak." April menoleh melihat si wanita yang terlihat lelah. Ia pun berkata dengan kata yang sopan. "Suaranya 3 kali. Biasanya jam 1 dini hari. Tidak perlu didengar. Tidur saja. Itu pesanku." Si wanita mengatakan hal itu sambil tertawa kecil, lalu melanjutkan dirinya mengetuk-ngetuk ulekan di atas cobek. April lalu pergi. Ia tak menggubris kata-kata si wanita. Setelah tepat di depan pintu kamarnya, April sempat menoleh melihat ke meja makan. Wanita itu kini berdiri. April sontak melesat masuk ke dalam kamar, menutup pintu lalu menguncinya rapat-rapat. Ia tahu ada yang tidak beres dengan wanita tadi. Namun, ketegangan yang sempat April rasakan setelah lenyap ketika ia memandang kamar kos miliknya. Ia buru menuju kamar mandi membersihkan tubuhnya. Selepas mandi, April membuka laptop
mulai mengerjakan tugas jurnal dari para konsulen di rumah sakit. Hingga tanpa dia sadari, jam di tangannya sudah menunjuk pukul 12 malam. Keheningan yang sejak tadi dia rasakan kian menyelimuti tempat ini, membuat April tiba-tiba merasa awas. Disitulah April tiba-tiba tergoleh melihat ke jendela kamar yang mengarah langsung ke belakang. Ada godaan yang aneh di mana April baru saja menyadari bila sejak kedatangannya di kamar kos ini, ia belum pernah sama sekali melihat apa yang ada di balik jendela tersebut. Ia tiba-tiba mendekat. Gorden bermotif dengan warna coklat kini ada di hadapan April. Tangannya tergerak menyentuh lembut kain sebelum ia mulai menariknya ke samping. Tiba-tiba dari arah tembok samping kamar kanting koas terdengar suara ketukan yang nyaris sama seperti ketukan yang April dengar tadi. Hanya saja suara yang April dengar ini jauh lebih lembut. 3 ketukan yang selaras dengan jeda yang tak beberapa lama, seperti diketuk menggunakan ujung kuku. April awalnya mencoba meyakinkan dirinya. Apakah betul ia mendengar suara ini dan berasal dari kamar cutting? Cukup lama April berdiri di tepi jendela, sampai akhirnya suara itu tiba-tiba menghilang begitu saja, membuat April menaruh rasa penasaran siapa yang membuat suara seperti itu. Maka setelah sadar bahwa jam di tangannya menunjukkan pada pukul 1 dini hari, April mematikan lampu bersiap-siap ke tempat tidur. Sebelum tiba-tiba, tanpa ada alasan yang jelas, 3 suara ketukan itu mendadak terdengar lagi. Kali ini bukan berasal dari tembok kamar sebelah, melainkan dari arah jendela kamar yang tertutup gorden. Ya, tidak salah lagi. Kaca jendela kamar sedang diketuk. April lalu mendekat. Ia berdiri benar-benar di depan gorden jendela, diiringi suara ketukan intens yang membuat penasaran. Tangannya mulai bergerak bersiap menyibak gorden. Dan disitulah April dibuat semakin bingung karena tak ada apapun yang dia lihat, hanya pemandangan gelap kebun rupanya. Di belakang bangunan ini hanya ada sebuah kebun kosong tidak terawat yang ditumbuhi banyak tumbuhan liar. April bersiap menutup kembali gorden sebelum ia tersadar. Di balik pantulan kaca jendela dengan kamar yang gelap, ia melihat wanita bergaun putih sedang menyisir rambut. Wanita itu menyisir rambut di atas tempat tidur. April lalu menutup gorden. Ia hanya berdiri tak sekalipun berani menoleh ke belakang. Baginya, ini bukan pengalaman pertama dia melihat hal seperti ini. Lantas, meski begitu tak membuatnya berani menghadapinya. Tak beberapa lama kemudian, ketukan itu masih terdengar. Intens. Suaranya lebih jelas seperti meja diketuk. April masih berdiri tak menoleh sedikit pun. Cukup lama. Dia menunggu sampai akhirnya suara itu menghilang dengan sendirinya. Meski tak melihat dengan mata kepalanya sendiri, April bisa membayangkan di balik rambut panjang yang tengah disisir itu terbentuk sebuah wujud dari wajah wanita yang hancur lebur, melebihi luka bakar yang bahkan pernah April pelajari di mata kuliahnya dulu. Kini ia tahu sesuatu. Di balik sekat tempat tidurnya, pada dinding tembok putih bertulis ayat yang April ketahui. Ditulis menggunakan pensil dengan coretan yang samar-samar. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Tuhanku agar mereka tidak mendekatiku. Tulisan itu ditulis oleh penghuni sebelumnya. Sejak saat itu, April tak lagi peduli dengan ketukan yang sering kali ia dengar. Bahkan ketika nampak wujud dari pocong yang melompat di dapur umum, April tak lagi goyah selama ia tak lagi terbuai masuk. Semua itu tidak mengganggunya. Selepas selesai tugas koas, April pun mengemasi barang bersama dengan kantingnya. Saat itulah dia memberitahu April perihal suara ketukan yang setiap malam terdengar dari dalam kamar April. April pun hanya berseloroh
bila ia mendengar suara yang sama meski tidak tahu dari mana asalnya. 3 ketukan inilah yang tidak banyak orang ketahui, bila sebenarnya itu adalah isyarat dari setan yang ingin menampakkan wujud bila disetujui oleh manusia dengan cara membuka dirinya lewat tipu daya yang dimulai dari rasa penasaran.